Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyidita Anjani dengan NIM 30424011. Di sini saya akan memaparkan mengenai filsafat pada abad modern, fenomenologi, dan eksistensialisme. Yang pertama yaitu aliran fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu painen, yang berarti memperlihatkan. Yang dari kata ini muncul kata painemenon, yang berarti sesuatu yang muncul. Atau sederhananya, fenomenologi dianggap sebagai kembali pada benda itu sendiri. Istilah ini diduga pertama kali diperkenalkan oleh seorang filosof Jerman, Edmund Husserl. Namun menurut Kokelmas, istilah fenomenologi digunakan pertama kali pada tahun 1765 dalam filsafat dan kadang-kadang disebut pula dalam tulisan-tulisannya Kant. Namun, hanya melalui Hegel, makna teknis yang didefinisikan dengan baik tersebut dibangun. Bagi Hegel, fenomenologi berkaitan dengan pengetahuan sebagaimana ia tampak pada kesadaran, sebuah ilmu yang menggambarkan apa yang dipikirkan, dirasa, dan diketahui oleh seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya saat itu. Proses tersebut mengantarkan pada perkembangan kesadaran fenomenal melalui sains dan filsafat, yaitu menuju pengetahuan yang absolut tentang yang absolut. Filsafat Hegel memberikan dasar bagi studi agama nantinya. Dalam bukunya The Phenomenology of Spirit, yaitu pada tahun 1806, Hegel mengembangkan tesis bahwa esensi melalui penyelidikan terhadap keterampilan dan perwujudan. Maksud Hegel adalah ingin memperlihatkan bagaimana ia mengantarkan kepada suatu pemahaman bahwa semua fenomena dalam keberagamannya berakar pada esensi atau kesatuan yang mendasar, atau gates atau spirit. Permainan tentang hubungan antara esensi dan manifestasi ini memberikan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana agama dalam keberagamannya dan dapat dipahami sebagai entitas yang berbeda. Ia juga mendasarkan pada realitas transenden yang tidak terpisah dari namun dapat dilihat dalam dunia, memberikan kepercayaan kepada pentingnya agama sebagai sebuah objek studi karena kontribusi yang bisa diberikan kepada pengetahuan saintifik. Sedangkan menurut formulasi Husserl, fenomenologi merupakan sebuah studi tentang struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran-kesadaran tersebut menuju kepada objek-objek di luar dirinya. Studi ini membutuhkan refleksi tentang isi pikiran dengan mengesampingkan segalanya. Husserl menyebutkan tipe refleks ini yaitu reduksi fenomenologis, karena pikiran bisa diarahkan kepada objek-objek yang non-eksis dan nyata. Maka Husserl mencatat bahwa refleksi fenomenologis tidak menganggap bahwa sesuatu itu ada, namun lebih tepatnya sama dengan pengurungan sebuah keberadaan, yaitu mengesampingkan pertanyaan tentang keberadaan yang nyata dari objek yang dipikirkan. Husserl memunculkan beberapa poin penting, namun yang nantinya menjadi titik tolak
metodologis yang bernilai bagi fenomenologi agama adalah epoche dan eidetic vision. Epoche merujuk kepada makna, yaitu menunda semua penilaian, atau ia sama dengan makna pengurungan atau backtracking. Ini berarti ketiadaan praduga yang akan mempengaruhi pemahaman yang diambil dari sesuatu. Dengan kata lain, membawa konsep-konsep dan konstruk-konstruk pandangan seseorang kepada penyelidikannya dilihat sebagai sebuah pengaruh yang merusak terhadap hasil-hasilnya. Eidetic vision berhubungan dengan kemampuan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Ia mengharuskan tindakan epoche, memperkenalkan kapasitas untuk melihat secara objektif esensi sebuah fenomena, namun juga mengarahkan isu tentang subjektivitas persepsi dan refleksi. Ia juga menganggap benar kapasitas untuk memperoleh pemahaman intuitif tentang suatu fenomena yang bisa dibela sebagai pengetahuan yang objektif. Itu adalah penjelasan terkait fenomenologi yang sudah saya baca. Selanjutnya yaitu aliran yang kedua adalah eksistensialisme. Filsafat ini termasuk kategori filsafat modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf Søren Kierkegaard dan Friedrich Wilhelm Nietzsche sekitar abad ke-19 dan pada abad ke-20 diperkenalkan kembali oleh Martin Buber, Karl Jasper, dan Jean-Paul Sartre. Filsafat ini dapat diterapkan pada permasalahan pendidikan dan dapat dijadikan rujukan atau teori pendidikan. Secara harfiah, kata eksistensi berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal, sister atau eksister Latin, menyebabkan berdiri, yakni sesuatu yang eksis, sesuatu yang memiliki aktualitas atau wujud, keberadaan sesuatu yang menekankan pada apa sesuatu itu. Apakah benda itu sesungguhnya menurut wataknya yang sejati? Atau kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan, dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak, dan memilih secara bertanggung jawab. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya individu dan pengalaman subjektif dalam menentukan makna hidup. Konsep utama dalam eksistensialisme adalah eksistensi mendahului esensi, yang berarti bahwa individu tidak memiliki tujuan atau esensi yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka menciptakan makna dan nilai melalui tindakan dan pilihan mereka sendiri. Filsuf utama seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger berargumen bahwa manusia harus menghadapi absurditas kehidupan dan bertanggung jawab atas kebebasan mereka. Dalam konteks ini, kebebasan diimbangi dengan tanggung jawab, di mana individu harus membuat pilihan yang mencerminkan autentitas diri mereka. Eksistensialisme juga mengakui perasaan disorientasi dan ketakutan dalam menghadapi dunia yang tampak tidak berarti, mendorong individu untuk menemukan makna melalui pengalaman hidup mereka. Itu adalah penjelasan eksistensialisme dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kurang dan
ada kesalahan dalam penjelasan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.